Salam sejahtera dalam Tuhan, Ibu Bapak, Saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan yang ada di rumah. Selamat berjumpa kembali melalui Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 4 November 2020. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius, pasal 15, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang empunya kehidupan kami bersyukur Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk belajar dari firman-Mu pada saat ini. Firman-Mu mengajarkan kami untuk melakukan kebenaran-Mu. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk kami membaca, mendengarkan, dan belajar dari firman-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam kasih Kristus yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Amin. Injil Matius pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapakah kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Demikian firman Tuhan. Amin. Seturut perintah Allah, situruk parentana puang matua. Dalam lingkungan masyarakat, selalu saja ada orang yang berperilaku baik dan buruk.
Namun tidak perlu terlalu takut, tetapi hadapilah itu sebagai kesempatan untuk bersaksi tentang kebenaran. Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa hebat karena mengandalkan adat istiadat. Mereka menegur Yesus karena murid-muridnya makan tanpa membasuh tangan terlebih dahulu, seperti adat istiadat Yahudi. Yesus pun menjawab dengan menunjukkan bahwa perintah Allah lebih utama daripada adat istiadat. Ritual dan segala peraturan adat istiadat mereka jalankan dengan tekun, namun kehendak Tuhan tidak mereka lakukan. Yesus menegur mereka sebagai orang munafik. Karena itu, hati-hatilah terhadap kemunafikan, karena kemunafikan dapat menjerumuskan kita pada rutinitas dan ritual agama semata, dan mengabaikan praktek kasih yang sesungguhnya. Ayat 19 dari pembacaan kita. Lebih dari itu, jangan iri dan sakit hati terhadap orang-orang munafik, karena penghakiman Allah pasti terjadi. Tidak ada gunanya memperdebatkan aturan atau adat istiadat yang tidak penting, yang berujung pada perpecahan dan pelanggaran terhadap perintah Allah. Karena itu yang terpenting adalah apakah kita dapat menjadi saksi tentang terang Kristus yang berdaya guna dalam masyarakat dan keluarga untuk selalu siap menjadi agen pembawa perubahan sehingga Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Karena itu, hiduplah seturut dengan kehendak Allah dalam menjalani seluruh keseharian kita. Sebab takut akan Tuhan adalah hal yang paling penting dan yang utama. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita renungkan bersama-sama. Mari berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu, ya Bapa, atas kesempatan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami belajar dari firman-Mu saat ini. Mampukan kami untuk senantiasa mengikuti apa yang Engkau perintahkan, sehingga kami menjadi orang-orang yang layak di hadapan-Mu. Tuntunan kuasa Roh Kudus akan bersama-sama dengan kami untuk melakukan apa yang Engkau tuntut untuk kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Kiranya, ya Bapa, dalam kehidupan ini, firman-Mu lah yang menjadi pegangan bagi kami di dalam menjalani hidup, menunaikan tugas kami masing-masing. Kami bersyukur dan berdoa di dalam kasih Kristus, firman yang hidup. Haleluya. Amin.